Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan bahas materi tentang peluang. Nah, dalam materi peluang ini nanti ada beberapa subbab, yaitu ada peluang sebuah kejadian, peluang komplement, frekuensi harapan, dan nanti terakhir ada beberapa latihan untuk memperkuat pemahaman kalian. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang peluang sebuah kejadian. Peluang sebuah kejadian adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan dan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Untuk simpelnya, kalian dapat melihat rumusan sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. PA di sini adalah peluang kejadian A. Nah, dalam penulisan peluang nanti bisa kita misalkan sebagai kejadian B, kejadian C, kejadian D, dan seterusnya. Kalau misalkan ini nanti kita misalkan menjadi kejadian B, maka di sini adalah PB. Di sini menjadi NB, NS-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat apa itu NS. NA. NA adalah banyaknya kemungkinan kejadian A. Kemudian NS di sini adalah banyaknya seluruh kemungkinan yang bisa terjadi atau banyaknya ruang sampel. Nah, jadi ingat di sini adalah ruang sampel. Ada catatan penting yang mesti kalian perhatikan dalam peluang sebuah kejadian. Apa itu? Yang pertama, peluang itu minimal nilainya adalah 0 dan maksimal adalah 1. Nah, jadi nilai peluang itu pasti antara 0 sampai 1. Gak mungkin lebih dari itu. Nah, kalau misalkan peluang sebuah kejadian itu nilainya adalah 0, artinya kejadian itu mustahil terjadi atau tidak mungkin terjadi. Tapi kalau nilainya adalah 1, artinya kejadian itu pasti terjadi. Sekarang kita lihat contoh berikut. Sebuah koin dilambungkan sekali, berapakah peluang muncul sisi angka? Kita perhatikan di sini. Di sini ada sebuah koin. Koin itu terdiri dari angka dan gambar. Nah, di mana-mana koin seperti itu. Sekarang kita lihat. Misalkan ya, kita lambangkan kalau peluang munculnya sisi angka itu sebagai A. Nah, sehingga NA yaitu banyaknya kemungkinan kejadian A, yaitu munculnya angka. Lihat di sini. Nah, kejadian angka ya udah cuma ada satu sisi. Nah, maka nanti kita tulis NA-nya adalah 1. Nah, kemudian ruang sampelnya. Ruang sampelnya kita lihat ada berapa total seluruh sisi pada angka ini. Nah, totalnya ternyata ada 2, yaitu ada gambar, ada angka. Nah, sehingga NS-nya kita isi dengan 2. Nah, maka nanti gimana untuk peluangnya? Gampang banget. Kita masukkan aja rumus yang ini tadi. Kalau PA sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 2, sehingga 1 dibagi dengan 2. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah 1/2. Kita akan bahas ke subbab berikutnya, yaitu peluang komplement. Peluang komplement sebuah kejadian A adalah peluang selain kejadian A, atau ditulis P aksen A. Jadi lambangnya adalah ada aksennya ya. Rumusannya gimana? Rumusannya adalah seperti ini. P aksen A sama dengan 1 dikurangi PA. Kenapa kok 1? Ya karena tadi nilai peluang maksimal adalah 1 ya. P aksen A di sini adalah peluang komplementnya, peluang komplement suatu kejadian A. Kemudian PA di sini adalah peluang kejadian A. Yuk kita simak contoh berikut. Ya, ini tentang yang lagi sedang kita lakukan ya, banyak kita lakukan saat ini, yaitu tentang social distancing. Nah, kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam persoalan peluang ya. Dengan adanya social distancing, maka dapat menekan peluangnya seseorang terpapar virus COVID-19 menjadi 0,03. Berapakah peluang seseorang tidak terpapar virus COVID-19? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa ternyata peluang seseorang terpapar virus adalah 0,03. Sementara yang ditanyakan adalah kebalikannya, justru peluang yang tidak terpapar virus. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan konsep peluang komplement suatu kejadian. Jadi yang pertama, peluang seorang terpapar COVID-19 kita dapat misalkan sebagai PA, nilainya tadi adalah 0,03.
maka peluang seorang tidak terpapar COVID-19, nah itu nanti akan menjadi P aksen A. Caranya adalah 1 dikurangi PA tadi, yaitu kurangi 0,03. Nilainya adalah 0,97. Nah, 0,97 ya. Udah, jadi ingat, kalau kita mau cari peluang komplement tinggal 1 dikurangi dengan peluang yang diketahui. Nah, baik, sekarang kita akan lanjut ke subbab berikutnya tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi pada suatu waktu, ya. Frekuensi harapan ini adalah hasil perkalian antara peluang sebuah kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Jadi rumusannya seperti ini. Nah, ya, FA sama dengan N dikalikan dengan PA, di mana FA di sini adalah frekuensi harapan kejadian A. Kemudian di sini N adalah banyaknya percobaan, jadi nanti kita akan melakukan berapa kali percobaan. Dan PA adalah peluang kejadian A. Nah, simpelnya, kalau ada soal seperti ini, maka kalian cari aja dulu peluangnya, baru nanti kalian kalikan dengan banyaknya percobaan, maka nanti akan diperoleh frekuensi harapan. Nah, contoh soal nih, 10 kartu yang bernomor 1 sampai 10 dikocok secara acak, kemudian akan diambil sebuah kartu lalu dikembalikan lagi. Jika pengambilan tersebut dilakukan sebanyak 100 kali, maka berapakah frekuensi harapan terambilnya kartu bernomor prima? Ini harus kita garis bawah ini, kartu bernomor prima. Nah, ini kita misalkan sebagai NA. Nah, kartu bernomor prima. Bilangan prima tuh berapa aja sih? Antara 1 sampai dengan 10. Nah, itu dimulai dari 2, 3, 5, 7. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang persis hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya ya udah semua kartu ini. Dari 1 sampai 10. Nah, ini ada berapa kartu? Ada 10 kartu. Nah, maka di sini juga dapat kita lihat dia melakukan percobaan sebanyak 100 kali. Nah, ini adalah sebagai N-nya. Nah, maka frekuensi harapannya sesuai rumus yang ini tadi, N dikalikan dengan PA, yaitu N-nya adalah 100. Nah, PA-nya apa? PA-nya adalah NA dibagi dengan NS, berarti 4 dibagi dengan 10. Jadi 100 kali 4 per 10. Nah, 100 dibagi 10 adalah 10, kali 4 adalah 40, sehingga frekuensi harapannya adalah 40. Nah, terakhir akan kita lihat beberapa latihan untuk memperkuat pemahaman kalian. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.